Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesempatan malam ini saya akan menyampaikan dan akan saya berkahkan bagi yang akan melakukannya sumonggo. Tapi ingat, kita sebagai hamba Allah, khususnya umat Islam, rajinlah sholat wajib bila ada waktu ruang, sholat sunnah, dan tadarus Al-Quran atau pelajari agama. Dan saya sebagai guru besar, yaitu Padepokan Sedulur Tunggal Pancer di Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, sudah terkenal di luar negeri bahkan di Nusantara. Salam rahayu kepada semua santri-santri saya yang tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Silakan simak live streaming saya ini. Dan pada kesempatan ini akan saya ambil judul, yaitu tentang pengelarisan bisnis, khususnya warung atau restoran, kemudian bisnis dari industri sepi. Itu ada yang kadang mengatakan, ada yang lewat itu, kok warungnya sepi atau restorannya sepi, katanya tidak buka padahal buka. Kemudian ada yang melihat setiap malam itu warung atau restorannya itu kayak ada pocongan dan sebagainya. Itu tanda-tanda bahwa warung restoran Anda dijahili atau ada orang batil dan dolim. Kita sebagai manusia pasrah saja pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyebut Tuhan Yang Maha Esa karena semua santri-santri saya adalah semua agama, ras, suku, bangsa. Karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika, selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila agar punya jiwa ketauhidan dan peri kemanusiaan, jiwa welas asih, menjaga persatuan agar tidak ada pertentangan antar umat beragama, ras, suku, bangsa. Dan segala sesuatu harus dimusyawarahkan demi mufakat, demi keadilan. Dan selalu saya menekankan bahwa supaya tidak membentur hukum, kita berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana supaya restoran Anda atau warung atau kios Anda tidak terlihat seperti kuburan, sepi, nyenyet, ya, karena dijahilan orang. Tapi ingat, kita tidak boleh suudzon, berprasangka buruk-buruk sebelum kita lihat. Kalau sampai toko, restoran, atau tempat bisnis Anda atau rumah pun, jika setiap malam ada klotek, dor, totor, itu berarti dijahili orang, dikirimi santet jenis penuh panas pagi. Itu bisa dideteksi dengan cara baca innahu ngala rojaila kodir. Sesungguhnya Allah kuasa memberi petunjuk, sesungguhnya Allah kuasa mengembalikan, sesungguhnya Allah kuasa menghidupkan. Diulang-ulang baca 1001 kali, yaitu tengah malam. Kalau dor tatek berarti ada dikirimi santet jenis penuh panas pagi. Untuk itu, kalau sebelum ingin membersihkan tempat restoran atau warung atau kios karena sepi, kita harus membersihkan dengan alat mediator. Mediatornya seperti ini, di daun kelor. Daun kelor ini intinya bisa melumpuhkan, yaitu susuk, ya, susuk pengasian dan kekuatan hitam. Ini daun kelor. Ini sering untuk memandikan orang mati. Ya. Jadi nanti daun kelor ini kita preteli, ya, kita preteli, kemudian kita campur, ya, ditaruh tempat, ya, nanti diremet-remet lembut, ya, diremet-remet lembut. Itu dicampur dengan garam, ya, dicampur dengan garam. Kenapa setiap sesuatu mengusir makhluk gaib dengan garam? Karena apa? Nabi Khidir alaihissalam
itu jika bagian ingin tirakat wirid dengan Nabi Khidir alaihissalam, insya Allah bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam di samudera. Kalau tirakatnya di sungai, ketemunya dengan yaitu Sunan Kalijaga. Dan kenapa selalu pakai garam? Garam sumbernya ada di laut. Laut siapa yang di penguasanya? Bukan penciptanya, penguasanya yaitu Ibunda Ratu. Dan Ibunda Ratu itu tidak jahat, baik, maka menolong hambanya yang tertindas. Maka garam sering untuk mediator mengusir jin, setan dan sebagainya. Kemudian dicarut dengan daun kelor dengan bacaan yaitu dengan mantra ini. Saya pelan-pelan nanti saya unggah. Ini sebelum kios, warung, restoran, atau industri tempat bisnis Anda disebar ini sedikit-sedikit. Summa ila arwahi Rasulullah Muhammad SAW. Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bagi yang non muslim ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian summa ila ruhi malaikat Jibril alaihissalam. Baca surah Fatihah 1 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Kemudian summa ila ruhi wali rijal goib, penunggu alam kegoiban. Baca surah Fatihah 1 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Kemudian summa ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jalani. Baca surah Fatihah 1 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Kemudian dirimu sendiri, yaitu kepada kakang kawak di hari-hari, yaitu saudara goibmu. Bacakan surat Al-Fatihah 1 kali bagi yang muslim, yang non muslim, yang agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan Tuhan yang Maha Esa atau Konghucu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu bacakan kodam goib. Kodam goib itu bisa berasal dari cincin, pusaka, keris dan sebagainya. Tapi yang belum punya kodam goib bisa sebut aja kodam goibku. Baca surah Fatihah 1 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Kemudian baru kirim pada saya. Suma ila sukma Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo Kiai Among. Baca surah Fatihah 1 kali atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minta pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah ya Rabbi atau ya Tuhanku, saya minta izinmu, minta karomahnya si Abdul Qadir Jalani dan karomahnya Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo, ya, dengan lantaran yaitu fasilahnya jadi daun kelor dan garam ini, supaya semua bersih dari aura hitam, siku kual ya orang-orang yang berbuat dosa. Saya tidak berusaha mengembalikan, tapi saya membersihkan aura hitam. Ini sambil seperti ini. Kemudian baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sekitar 7 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Tiup. Kemudian baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah 7 kali tiup. Ya, setelah itu ucapan sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Ya. Kemudian baca yang Islam, yang non muslim bisa baca sesuai dengan doa-doa di kitabnya. Kalau yang Islam baca yaitu Al-Fatihah 7 kali. Kemudian sambil muter-muter selama baca Al-Fatihah 7 kali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim 7 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat Anas 3 kali. Kemudian ayat kursi 7 kali. Kemudian tiupkan ke sini. Ya. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Dibaca. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian tiup. Kemudian ini nanti disebarkan di sekitar toko dan sebagainya. Ini bagi yang punya Panca Indera Ketujuh sudah tahu ini isi aura. Tapi karena doa saya tadi saya singkat, jadi ini auranya agak lemah.
nanti ini bisa dilirik lagi. Setelah bersih semua, setelah itu nanti restoran, warung, semua dilihat oleh masyarakat umum, bukan seperti kuburan, bukan ada pocong dan sebagainya. Setelah disiram dengan ini air garam dicampur daun kelor. Kemudian tahap kedua yaitu ini beras. Kamu kalau beras itu ya, mencuci beras itu pagi, kalau bukanya warungnya pagi ya pagi sekali mencuci beras. Nah, air cuciannya leri namanya, lerinya ilnya dari beras itu kamu pegang ya, kamu pegang begini, kemudian dicampur dengan garam. Nah, ini kekuatan dari Ibunda Ratu, dari Nabi Khidir alaihissalam. Jadi nanti tawasulnya kepada penguasa laut selatan dan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ada ilmu kejawen dan ilmu Islamnya. Ini dimasukkan ya, tangan dimasukkan yang kanan. Baca seperti tadi, baca mantra goib, yaitu Suma ila arwahi Rasulullah SAW, baca surat Fatihah 1 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, terus muter. Kemudian langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian summa ila rofi malaikat Jibril alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian summa ila rofi wali rijal penunggu alam kubur, baca surah Fatihah 1 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Kemudian summa ila rofi Syekh Abdul Qadir Jailani, baca surah Fatihah 1 kali. Kemudian dirimu tidak usah, tadi kan sudah. Kemudian penguasa, karena tadi garam, yaitu ilah hadrati, khususan Ibunda Ratu penguasa pantai selatan, baca surah Fatihah 7 kali. Kalau yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu atau orang Cina baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali ya. Kemudian ilah hadrati Nabi Khidir alaihissalam, baca surah Fatihah 7 kali atau Bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah itu langsung baca yaitu malaikat Katabah alaihissalam, malaikat Multok alaihissalam, malaikat Yulkaf alaihissalam, malaikat Yulha alaihissalam. Itu malaikat-malaikat penunggu rezeki. Dan baca yaitu surat Al-Kautsar. Bagi yang nggak bisa, nggak usah surat Al-Fatihah, baca sesuai dengan agama masing-masing ya. Dan baca sholawat, sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ya. Terus nah itu diangkat ya. Besok paginya ini untuk mengulap semua kaca-kaca atau pintu-pintu yang atau meja-meja tempat kamu jualan, dan nanti sisanya disebarkan atau untuk ngepel, yaitu lantai di depan kios atau restoran Anda ya. Kemudian setelah itu tahap kedua ya. Sekarang tahap ketiga yaitu bawang merah. Ini pengarisan ya, arisan bawang merahnya, pengarisan. Dan bawang merah ini secara tidak usah didoa, ini sudah ada kekuatan. Satu, bisa menolak tuyul, selamat atau benda-benda goib yang bisa mencuri sesuatu, itu akan pergi kalau ada bawang merah ini. Yang tidak usah didoain, tapi ini saya kasih doanya ya. Nanti bacanya seperti tadi mantra goib, kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina ya rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina ya rabbi sholli wa sallim. Begitu ke bawah ini. Kemudian baca surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali ya, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, ayat kursi 7 kali. Kemudian baca surat Al-Kautsar 7 kali. Bagi yang non-muslim nggak usah pakai surat Al-Kautsar. Kemudian summa ila arwahi Nabi Sulaiman alaihissalam ya, baca surat Fatihah 7 kali. Summa ila arwahi
Nabi Sulaiman AS baca surah Al-Fatihah 7 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 7 kali bagi non muslim. Kemudian dan minta tolong pada Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Rabbi, saya mohon ya Allah dengan ridhomu, dengan lantaran bawang merah ini ya Allah, datanglah rezeki detik ini untuk selamanya dan sebagainya. Ya, itu nanti kemudian ditiup, bawang merahnya diuntel, di tali ini ditaruh di tempat uang atau di kotak uang atau di sekitar untuk menyembunyikan uang itu tadi. Ini di pojokan itu. Nah ini nanti kalau jangka seminggu atau jangka beberapa hari sudah busuk, ini harus diganti lagi dan lakukan doanya sama. Ya. Itu tahap ketiga. Kemudian tahap ketiga keempat uang. Uangnya uang 2.000 atau 5.000, 10.000 atau 50.000 atau 100.000. Ini saya kasih contoh, ada uang 2.000. Setiap uang itu dimanapun ada penunggunya. Penunggu uang itu namanya kodan. Kodan itu goib atau makhluk. Jadi setiap uang itu ada penunggunya. Ya, penunggunya itu malaikat Kataba alaihissalam, sok mahkota penunggu uang. Malaikat Mutok alaihissalam, sok mahkota penunggu uang. Malaikat Zulhaq alaihissalam, sok mahkota penunggu uang. Malaikat Zulhaq alaihissalam, sok mahkota penunggu uang. Dan setiap malaikat itu tadi kamu kasih hadiah Al-Fatihah. Contohnya, illa hadrati malaikat Allah, malaikat Katabah alaihissalam. Baca surah Al-Fatihah 3 kali. Yang non muslim Bismillahirrahmanirrahim ya, ucapannya 3 kali. Illa hadrati malaikat Mutok alaihissalam, sok mahkota penungguan. Baca surah Al-Fatihah 3 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 3 kali bagi non muslim. Dan illa hadrati malaikat Zulhaq alaihissalam. Baca surah Al-Fatihah 3 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 3 kali bagi non muslim. Kemudian malaikat Zulhaq alaihissalam, sok mahkota penunggu rezeki uang. Baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali bagi non muslim, tapi yang muslim baca surah Al-Fatihah 3 kali. Kemudian itu. Kemudian yang terakhir yaitu Suma ila arwahi Nabi Sulaiman alaihissalam. Baca surat Al-Fatihah 7 kali. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi yang terkaya, yang punya kerajaan, ya, itu Nabi Sulaiman baca surat Al-Fatihah 3 kali atau Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Kemudian ambil beras, ya, ambil beras sama garam, ya, satu. Kemudian diungkap. Di buntel ini kemudian disimpan di dompet, ya, di dompet. Jadi nanti tidak akan pernah kekurangan uang. Jadi tidak pernah kekurangan uang. Tapi sebelum di dompet, yaitu baca tadi Suma ila arwai Nabi Sulaiman Islam, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Yang Islam, yang non Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Berantuan Yang Maha Esa, baca Bismillahirrahmanirrahim itu 7 kali. Ayo. Kemudian Allahumma Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahumma Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Baca 7 kali. Kemudian taruh di dalam dompet. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah ini. Beras kamu taruh cangkir. Kemudian ada rasa, ya. Ini Rp1.000 2 pen. Terus ini masukkan tangan kanan setelah berdoa, ya. Seperti tadi mantra goibnya yaitu Suma ila arwahi Rasulullah SAW, Suma ila arwahi malaikat Jibril SAW, Suma ila arwahi walid Jagalib, Suma ila arwahi Syekh Abdul Qadani, kemudian ilah kita tanggal dari semua muslim barokamu, ilah dari nama orang bapakmu, kemudian dari nama ibumu, kemudian saya selalu dikasih hadiah Al-Fatihah 3 kali,
Bagi Islam yang non muslim bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian tangan kanan dimasukkan ini ya, untuk menutup. Kamu langsung baca summa ila arwahi Nabi Sulaiman alaihissalam. Baca surah Fatihah 7 kali ya. Nah, Nabi Sulaiman langsung aja Allahumma assalamualaikum ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahumma assalamualaikum ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahumma assalamualaikum ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, diulang-ulang 7 kali hingga video. Nah, ini disimpan nantinya ya, jadi tidak ada kekurangan uang. Nah, kemudian yang ini untuk raja ini harus ya botolnya kecil aja, kasih air ya, bebas makan boleh, mentah boleh. Kemudian dikasih minyak seperti ini ya, yaitu minyak hajar aswad ini namanya, minyak hajar aswad. Dimasukkan minyak hajar aswad, masukkan dalam botol. Ini hajar aswad, yang hajar aswad itu posisinya dekat Ka'bah. Hajar aswad dicampur minyak misik, ini misik yang kental asli ya, masukkan sini ya. Kental sekali jadi sini. Nah, setelah itu pinjam pulpennya tadi mana? Pulpennya nanti ini langsung botol ini yang sudah ada isi minyak hajar aswad dan misik dikasihkan raja, yaitu hajar aswad. Tulis saja cara menulis sajarnya, yaitu pada Tuhanmu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, saya minta izinmu ya Tuhanku untuk menulis Raja Web ke dalam kertas ini yang masukkan untuk sebagai pengwarisan mendatangkan rezeki datangnya dari Tuhan yang Maha Esa, yang tidak disangka ditebak. Atau ya Allah ya Rabbi, saya minta izinmu ya Allah ya Rabbi untuk menulis Raja Web dengan tangan Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo. Saya hadiah Al-Fatihah 7 kali kepada Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo Kiai. Bagi yang non muslim baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Kalau yang muslim ya, bagi muslim 7 kali Al-Fatihah. Kalau non muslim Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Tarik napas. Tarik napas. Lidah ditekuk ke atas, hubungan Anda dengan Tuhan Yang Maha Esa. Waktu menulis Raja Goib akan saya katakan sekalian, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai Arab boleh. Yaitu tulisannya adalah ini, karena ditekuk lidah nggak bisa ngucap, tapi ini untuk contoh saya suarakan. Jadi Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tulis ya ardu, ya ardu. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ardu artinya yaitu bumi milik Tuhan atau bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian warobikulah, rob, B-nya double, rob, bi, kulah. Nah, Robi kulah maksudnya yaitu Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maksudnya kita itu bicara dengan bumi itu. Ya ardu Robi, ya bumi milik Allah. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Jadi sama-sama ya. Kemudian
Ini uki buki. I. Coba ini u. Ki buki. Ya. Buki. Ini uki buki. Ya. Ini uki buki. Yaitu aku menyintaimu, maksudnya menyintai tanah, kos-kosan atau restoran itu tadi atau warung itu. Aku mencintaimu karena Allah, atau aku menyayangimu wahai bumi atau tanah karena Allah secara alami, yaitu ini uki buki watabi'i. Watabi'i wa tabi'i. Kemudian bijahi, ya, bijahi itu kalau katanya demi haknya, jadi haknya, demi haknya. Ya, bijahi, bijahi Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebaliknya sudah tulisan seperti ini ya, tadi ini tulisannya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai Arab boleh, pakai sesuai agama masing-masing, yaitu ya ardu robi warobi kula ini uki buki wa tabi'i bijahi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dengan menyebut nama Allah atau nama Tuhan bagi yang non muslim, bumi ciptaan Tuhan, ya. Kemudian Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Jadi sama. Aku menyintai tanah atau yang di tempat warung, kios atau restoran karena Allah secara alami, demi haknya Sayyidina Muhammad SAW. Ya, kalau sebaliknya itu Bismillahirrahmanirrahim saja. Pedas mas? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim dibaca 1990 kali atau 1000 kurang 1, kemudian ditiup, ya. Kemudian dimasukkan ke wadah ini tadi, wadah sini tadi, yang air campuran misik dan hajar aswad. Setelah itu nanti didoain, ya. Ya. Ini ditanam di tengah-tengah pas warung, restoran atau kios. Walaupun keramik, kalau keramik sudah kuat, ini nanti disembunyikan di pojok, jangan terlihat oleh pembeli atau konsumen. Posisi di lantai, jadi menyatu ya. Kalau tidak ditanam. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan bawang putih. Bawang putih ini di samping untuk pelet ekstrim untuk pria atau wanita yang suaminya selingkuh, wanitanya selingkuh atau ingin dapat jodoh, ya, ini bisa digunakan juga. Tapi ini khusus untuk pengelarisan dulu. Untuk pengelarisan berdiri di bawah langit tanpa kena terhalang daun ranting atau kabel. Langsung hasbunallah, hubungan Anda dengan Allah. Menghadap ke kakang kawahmu, yaitu menghadap ke barat dulu. Setelah ucapkan, yaitu walau wana qur'ana surat bihi jibalu au putihat bil ardu au kulima bil mauta bali amru jamiah. Ini yang Islam. Bagi yang non muslim, Kristen, Buddha, yaitu ya Tuhanku, Tuhan yang menundukkan bumi, yang menundukkan langit, guncangkanlah hati semua manusia supaya datang kemari dan belanja dengan tunai barang-barang saya dan sebagainya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau target wanita pria kan pakai foto, ini enggak, ini bayangkan seakan-akan konsumen berdatangan ke warungmu, ke kiosmu, ke restoran, itu Bismillahirrahmanirrahim, 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 itu, ya, itu sejumlah 33 kali kalau bisa lebih. Setelah itu menghadap ke di hari-hari yang warnanya hitam,
yaitu bumi. Arahnya ada di utara. Kemudian menghadap ke timur, yaitu adi-ari berwujud kuning. Jika saya wujudkan, yaitu adalah air menghadap ke timur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sama saja caranya. Kemudian menghadap ke adi-ari yang warna merah, yaitu darah atau getih, itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kembali ke kakang kawah warna putih itu tadi, angin itu tadi, kun fayakun, atau bisa innama amruhu ida arda seulala kun fayakun. Boleh saja dikatakan seperti sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Kemudian ini ditaruh di bawah bantal. Dan mau tidur itu ucap ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim sampai tidur, sampai nanti kepluk baru tidur. Ya. Besok malamnya dilakukan lagi selama 9 hari. Ya, 9 hari. Jadi setiap malam sejumlah 9 malam. Ya, itu tanda-tanda langsung ya, tanda-tanda langsung Tuhan yang Maha mengabulkan. Kamu malam itu langsung mimpi orang berbondong-bondong mendatangi restoranmu atau kiosmu atau warungmu. Itu tanda-tandanya. Itu ciri-ciri dari petunjuk dari Tuhan Maha. Begitu saya akhiri dulu karena saya masih banyak pekerjaan. Salam rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Umat ini ojeknya atas.